Api membakar bangunan tata ruang kantor Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Selasa pagi. Kebakaran membuat para pegawai panik. Banyaknya barang berupa kertas membuat api cepat merambat dan meludeskan hampir seluruh isi bangunan. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Memang api begitu cepatnya menyebar karena memang bangunan ini juga sudah berumur dan juga kemungkinan memang dari informasi yang ada sementara ini informasinya adalah adanya arus pendek. Cuma nanti lebih jelasnya nanti akan dilakukan investigasi dari pihak kepolisian. Meski tak ada korban, kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah karena banyaknya arsip penting dan juga beberapa alat kerja yang hangus terbakar. Alat kerja, mesin pencetak peta berskala besar, kemudian alat ukur, karena memang bidang tata ruang berhubungan dengan alat-alat kerja geodesi yang digunakan oleh mereka. 11 unit damkar dan 1 water cannon dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran kini masih dalam penyelidikan polisi. Presiden Joko Widodo saat menghadiri HUT Perindo ke-8 menyebutkan Pilpres 2024 jatahnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ketua Harian DPP Partai Gerindra menganggap pernyataan Jokowi sebagai penyemangat. Menghadiri HUT Partai Perindo ke-8, selain mengatakan bahwa Partai Persatuan Indonesia Perindo dapat mengalahkan 3 partai di parlemen, Presiden Joko Widodo juga menyebut Pilpres 2024 jatahnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut ditanggapi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Pernyataan Presiden Jokowi tersebut sebagai penyemangat untuk partai dan para kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia. Ya, tentunya bagi Partai Gerindra apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kemarin tentunya menjadi penyemangat buat partai dan seluruh kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia. Namun itu juga kami anggap penyemangat yang membuat kami juga tidak putus-putusnya bekerja semaksimal mungkin untuk menaikkan elektabilitas partai maupun calon presiden kami. Dan kami juga sudah minta kepada para kader untuk tidak berpuas diri. Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu adalah penyemangat dan juga sekaligus untuk bahan introspeksi kami secara internal. Meski menjadi penyemangat bagi Partai Gerindra, Prabowo sendiri belum mau menanggapi kelakar Presiden Joko Widodo tersebut. Selain itu, Dasko juga mengapresiasi kerja keras Partai Persatuan Indonesia, Perindo, yang dapat mengalahkan 3 partai besar di parlemen menurut survei yang dikatakan Presiden Joko Widodo saat acara HUT Partai Perindo ke-8. Pemirsa, kelakar Presiden Jokowi terhadap Prabowo Subianto menyoal Pilpres 2024 menuai perhatian. Sinyal kuat arah dukungan Jokowi pun dinilai menjurus kepada Prabowo dan Ganjar Pranowo. Presiden Joko Widodo kembali bicara Pilpres 2024. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Kelakar Jokowi ini tersirat dalam pernyataan HUT ke-8 Partai Perindo. Sinyal dukungan Jokowi untuk Prabowo pun menyala tatkala Jokowi menyinggung kemenangannya melawan Prabowo dalam Pilpres 2014 dan 2019. Kode-kode keras Jokowi menyoal Pilpres bukan kali pertama muncul di tengah tensi politik yang mulai memanas menyambut kontestasi pemilu 2024. Jokowi juga pernah menyiratkan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Jokowi bahkan mengundang Ganjar ke istana. Ganjar membantah pertemuannya dengan Jokowi membahas soal Pilpres. Merespon pertanyaan, Ganjar memilih bergurau dengan awak media.
Soal Pilpres 2024 nggak ada Pak? Soal Pilpres 2024. Alah, ekonomi lagi kayak gini sulitnya kok. Ya, kan ekonomi juga kemarin Pak Prabowo aja dikasih dukungan sama Pak Presiden. Nggak ada bahasan itu. Nggak ada Pak. Nggak ada bahasan soal politik. Stabilitas politik pun. Kan kita melihat bahwa politik endorsement Presiden Jokowi ini kan diberikan kepada banyak tokoh, bukan hanya Pak Prabowo saja. Kita masih ingat misalnya di HUT Golkar beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi memuji Pak Airlangga dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Golkar dan calon presiden dari Partai Golkar sebagai politisi dengan jam terbang politik yang tinggi. Nah, beberapa waktu yang lalu juga secara gestur kita melihat Pak Jokowi ketika memberikan pesan politik kepada Pak Ganjar untuk tidak kesusu ya, ini juga bisa ditafsirkan menjadi bagian dari dukungan moral Pak Jokowi kepada Pak Ganjar Pranowo. Kemana arah dukungan Presiden Jokowi? Pertanyaan ini pun turut menjadi tanda tanya bagi publik ketika sejumlah nama besar berseliweran dalam bursa Capres 2024. Pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi menghadiri acara Bahrain Dialogue Forum yang digelar di Manama, Bahrain. Forum tersebut melibatkan 200 tokoh dari berbagai agama dan cendekiawan dari berbagai belahan dunia. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menghadiri forum dialog antar agama di Manama, Bahrain. Dalam kesempatan tersebut, TGB sempat berbincang dengan Grand Mufti Rusia Talgat Nazarudin. Kedua tokoh tersebut tampak begitu akrab dan berbincang tentang umat Islam di Rusia, terbesar kedua setelah Kristen Ortodoks. Selain itu, TGB juga sempat bertemu dengan Grand Syekh Al-Azhar, Profesor Syekh Ahmad At-Tayyib, dan berbincang seputar keberagaman. Forum bertajuk Timur dan Barat untuk Koeksistensi Manusia tersebut juga dihadiri pemimpin tertinggi Gereja Katolik Vatikan yaitu Paus Fransiskus dan Aliansi Evangelis Protestan Dunia dan Komunitas Yahudi. Jadi agama Syafi'ah ternyata masih ada dan beliau ini pemimpinnya berjumpa di Bahrain Dialogue Forum. Beliau menyampaikan penghargaan dan kekaguman ya kepada Indonesia, juga mengetahui kebetulan anak beliau juga pernah beberapa waktu ke Indonesia. Terdapat beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti perubahan iklim, religion fobia, rasisme, dan ancaman krisis pangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo tinjau lokasi KTT G20, 17 kepala negara akan hadir dalam event tersebut. Informasinya saat lagi untuk Anda.